Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan metodologi pembelajaran berbasis integrasi, IMTEK dan ITEK, dan pembelajaran PAI berbasis e-learning. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai konsep pengintegrasian IMTEK dan ITEK. Yang kedua, e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Masuk pertama tentang konsep pengintegrasian IMTEK dan IMTEK itu ada pengertian dari IMTEK dan ITEK itu sendiri. Jadi istilah IMTEK atau pendekatan dari iman dan takwa ini terdiri dari dua kata, yaitu iman dan takwa yang masing-masing itu memiliki makna tersendiri. Jadi IMTEK merupakan urusan yang syarat dengan nilai, kepercayaan, pemahaman, sikap, perasaan, dan perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Iman berasal dari kata amanah, ya'minu, imanan, yang secara etimologis memiliki arti kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi, kepercayaan ini dapat diwujudkan dengan cara membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Kepercayaan tersebut haruslah penuh dengan keyakinan, tidak tercampur dengan adanya keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Selanjutnya, takwa. Kalau takwa itu berasal dari kata wako, yaki, wikoyah, yang artinya menjaga, menghindari, dan menjauhi. Secara sederhana, takwa dipahami sebagai perasaan takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar atau menjauhi dari segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Di sini jadi berdasarkan kajian di atas, maka dapat kita pahami bahwasannya iman dan takwa adalah dua karakteristik yang harus dimiliki setiap muslim. Kepercayaan akan membawa muslim pada keyakinan dan mengarahkan pada kesirikan dan kemurtadan. Sedangkan takwa itu sendiri karakteristiknya yang akan membawa umat Islam pada kepatuhan terhadap Tuhan agar menjalankan segala perintah, menjauhi larangan, serta berusaha menjadi manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Jadi kedua nilai tersebut ini kalau dalam agama membutuhkan pandangan kemutlakan dan kebenaran dalam agama. Seperti keyakinan terhadap Tuhan, Rasul, malaikat, kitab, ketentuan Allah, dan hari akhir membutuhkan adanya kemutlakan kepercayaan bahwa semua itu benar adanya. Selanjutnya ada istilah IPTEK. IPTEK ini merupakan pendekatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah ini merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi sains merupakan sumber teknologi dan teknologi merupakan aplikasi sains. Mendefinisikan sains atau ilmu pengetahuan sebagai himpunan rasional kolektif insan tentang alam yang diperoleh melalui konsensus para pakar. Sedangkan teknologi sendiri adalah sebagai himpunan pengetahuan terapan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kegiatan yang produktif ekonomis. Jadi teknologi sendiri itu penerapan konsep ilmiah yang tidak hanya bertujuan menjelaskan segala alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman, namun lebih jauh lagi bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dengan gejala-gejala tersebut,
Untuk apa? Untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi, sehingga teknologi bisa berfungsi sebagai sarana memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Jadi dengan kata lain itu, teknologi ini sangat penting penerapan, dalam sains secara sistematis untuk mempengaruhi dan mengendalikan alam di sekeliling kita dalam suatu proses produktif ekonomis untuk menghasilkan, eee, sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi dari penjelasan tadi, bisa kita, pahami bahwasannya ilmu pengetahuan itu memiliki cara yang berbeda dalam mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan masyarakat adanya seperti bukti empiris. Lah, dalam kasus kepercayaan kepada Tuhan, tentu akan sulit untuk membuktikan, keberadaan Tuhan secara empiris. Itulah sebabnya, keduanya ini sering dipandang konsep dikotomis yang memiliki perbedaan sudut pandang yang cukup tajam, yaitu hubungan antara intek dan iptek. Seperti kita ketahui secara bahasa, integrasi memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dengan demikian, integrasi dapat dimaknai sebagai proses memadukan satu konsep tertentu dengan sebuah konsep lain, sehingga menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi, kita ketahui imtek atau iman dan takwa pada dasarnya itu merupakan gambaran karakteristik nilai-nilai keagamaan atau keislaman yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebagai penganut agama Islam. Dengan demikian, konsep pengintegrasian imtek dan iptek ini dapat dipandang dari sisi perpaduan antara dimensi agama dan ilmu pengetahuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam sejarahnya telah terjadi pendikotomian keilmuan terhadap agama dan ilmu pengetahuan. Keduanya dipandang memiliki kutub masing-masing yang terpisah secara ekstrim. Jadi keduanya ini telah terjebak dalam subjektivitasnya masing-masing, terutama dalam hal klaim kebenaran. Jadi ilmuwan itu menganggap bahwa kebenaran versi agama adalah kebenaran imajiner dan tidak lebih dari sekedar mimpi. Sebaliknya, kaum agamawan menyebut kebenaran sains adalah kebenaran emosional, tidak komprehensif karena hanya bersifat materi dan tidak dapat mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan pengetahuan dalam bentuk iptek pada dasarnya juga berasal dari Allah yang tidak dapat didapati oleh manusia melalui alam, akal atau nalar manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Agama Islam menghendaki umatnya selalu belajar termasuk mempelajari alam. 1/8 ayat-ayat Al-Quran atau kurang dari 750 ayat adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan gejala-gejala alam yang semuanya merangsang, menegur dan mendorong umat Islam untuk melakukan kegiatan yang menuju pada pengembangan sains. Selanjutnya, pengintegrasian imtek dan iptek dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan bagian penting dari sebuah kegiatan pendidikan. Mendefinisikan pembelajaran sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media. Jadi, dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwasannya pembelajaran menitik beratkan pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, yaitu membuat pembelajar mengalami proses belajar. Dalam Kalau dalam kaitan dengan kurikulum, pembelajaran berfungsi sebagai implementasi yang telah dituangkan dan ditafsirkan secara bersama-sama serta dilaksanakan. Jadi proses pembelajaran mempunyai tujuan agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran perlu dirancang secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Dengan demikian,
seperti seorang pengajar itu harus membuat perencanaan yang baik terhadap pembelajarannya agar peserta didik sendiri dapat menguasai atau mencapai target yang telah ditetapkan dengan melibatkan strategi ikut mengiringi dalam setiap prosesnya. Seperti kita ketahui sebelumnya, konsep pengintegrasian IPTEK dan IMTEK dalam pembelajaran pada dasarnya itu merupakan konsep turunan dari keinginan untuk mengintegrasikan pendidikan Islam secara keseluruhan. Jadi, seperti kita ketahui, Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi yang akan membentuk peradaban yang baik dan tinggi. Al-Quran telah memberikan referensi tentang pentingnya ilmu untuk dapat dikembangkan manusia menuju peradaban yang lebih baik. Nah, dalam pengintegrasian ini yang berpandangan bahwa pada abad ke-20 merupakan akhir dari sains barat sekuler atau sering disebut SBS yang telah melahirkan krisis global dan menghasilkan 3R. 3R itu yaitu kayak renggut, resah, rusak. Nah, abad ini sangat momentum menuju lahirnya sains Tauhidullah atau sains Islami. Sains Tauhidullah ini tiada lain adalah alternatif terhadap SBS yang kini sudah hampir kandas. Islamisasi sains bukanlah mengislamkan sains, akan tetapi mencari kelanjutan SBS yang akan menghujung abad 20 sampai pada 3R. Selanjutnya masuk pada faktor kunci sukses pengintegrasian IMTEK dan IPTEK dalam pembelajaran. Sebelum pada poin selanjutnya, dalam konteks pendidikan formal, pendidikan budi pekerti selama ini dibebankan pada mata pelajaran PAI dan PKN. Kedua mata pelajaran tersebut tak jarang menjadi kambing hitam ketika terjadi perilaku menyimpang di kalangan siswa. Mempercayakan pendidikan pembinaan IPTEK peserta didik hanya kepada satu mata pelajaran mengandung kelemahan, baik dari segi hakikat pendidikan nasional sebagai satu sistem maupun hakikat proses pendidikan yang ideal, yaitu yang mampu mengembangkan semua dimensi kepribadian peserta didik secara utuh seperti yang dinyatakan dalam GBHN dan Undang-Undang Sisdiknas. Nah, dalam mengintegrasikan IMTEK dan IPTEK ini memang menjadi peran seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskannya. Berikut ada faktor pendorong kesuksesan yang harus diperhatikan dalam upaya mengintegrasikan IMTEK dan IPTEK dalam pembelajaran. Ada tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi, guru dan para pegawai administratif yang berada di lingkungan pendidikan harusnya telah siap untuk mengubah pemikiran dan sikap mereka untuk menerima dan memahami pengintegrasian IPTEK dan IPTEK sebagai satu kesatuan yang holistik. Integrasi ini bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk guru. Guru harusnya juga dilatih untuk mengubah paradigma berpikir dan sikap mereka agar menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang nantinya akan menjadi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Jadi, kriteria dalam pengambilan guru ke depannya harus seimbang, tidak hanya melihat dari pencapaian akademiknya, tetapi juga melihat harus memiliki good professionality. Nah, untuk mendukung hal ini, guru-guru yang dihasilkan oleh kampus-kampus harusnya telah mengenal dan memahami paradigma pengintegrasian IPTEK dan IMTEK ini. Sehingga apa? Sehingga nantinya itu mereka dapat mendorong peningkatan dan perkembangan mental yang baik pada anak didik mereka. Selain itu juga, kurikulum juga harus dianalisis agar mengarah pada filsafat pengintegrasian IPTEK dan IPTEK tersebut. Sehingga guru-guru itu memiliki kesempatan yang baik untuk berinovasi, mencurahkan aspirasi, dan memiliki role model yang baik dalam kegiatan mengajar mereka.
melihat dari pengintegrasian IPTEK dan IMTEK tidak akan efektif jika guru tidak diberikan latihan yang cukup mengenai cara-cara mengajar materi yang terintegrasi. Oleh karena itu, guru merupakan eh, fasilitator dalam sebuah sistem pendidikan. Maka merekalah yang harusnya pertama kali memahami konsep, filosofi, dan tujuan dari pengintegrasian IMTEK dan IPTEK ini dalam kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi, guru-guru itu harus benar-benar terlatih dengan baik bagaimana menjadi lebih inovatif dalam mempersiapkan materi belajar mereka. Ini yang harusnya tidak hanya sekedar menjadi teori, tetapi memang benar-benar ide yang dapat terimplementasi dengan baik. Tuh. Selanjutnya pada textbook. Eh, Buku memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini buku-buku yang ada memang masih belum mengintegrasikan IMTEK dalam materinya. Pengintegrasian ini bisa melalui penambahan materi, penanaman nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan bisa mengarah pada penyertaan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema ilmu pengetahuan yang diajarkan. Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Kemendikbud itu mencakup 3 aspek, yaitu kemampuan profesional mencakup ada penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga, penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan wawasan pendidikan. Selanjutnya, kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, kemampuan personal atau pribadi, ada beberapa cakupan mengenai penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru. Yang ketiga, penampilan yang merupakan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswa. Apa sih syarat menjadi guru? Syarat menjadi guru tuh harus sehat jasmani tentunya dan rohani. Menunjukkan bahwa tugas guru adalah tugas yang berat lahir dan batin. Guru tidak mungkin dapat melakukan pembelajaran kalau selalu dalam keadaan sakit jasmaninya, atau guru juga memiliki penyakit yang menular yang akan menjangkiti siswa-siswanya. Jadi, kesehatan jasmani dan menopang keberhasilan guru itu mengajar di kelas sangat penting. Jadi, guru dituntut prima, cekatan, dan berwibawa tentunya dalam memberi pelajaran. Samping itu juga tidak ada dibenarkan menjadi guru sebagai orang yang tidak sehat secara rohani. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik. Sebagaimana yang dimaksud dalam pengembangan potensi peserta didik dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program ekstrakurikuler tersebut. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasannya bahwasannya kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan perangkat operasional
atau suplemen dan komplemen kurikulum yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender pendidikan satuan pendidikan. Jadi, ekstrakurikuler itu sendiri kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat siswa, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan sosial, kreatif, dan persiapan karir yang dapat dijelaskan. Ini ada beberapa. Yang pertama tentang fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial dan peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga, fungsi rekreatif. Yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Gitu. Yang keempat, fungsi persiapan karir. Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler dalam persiapan karir ini fungsinya untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Nah, dengan dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik, serta dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Gitu. Selanjutnya kita masuk pada poin e-learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di situ ada beberapa, yang ada dua. Yang pertama tentang kemungkinan pemanfaatan. Nah, sebagaimana mata pelajaran atau mata kuliah lainnya, materi PAI dapat dikemas sedemikian rupa dalam halaman web. Materi-materi PAI dapat dikemas secara terpadu jika nantinya itu web tersebut akan dimanfaatkan untuk siswa-siswa pada sekolah umum. Sedangkan jika akan dimanfaatkan untuk siswa di madrasah seperti MI, MTS, MA, materi PAI dapat dikemas secara terpisah. Jadi dengan kata lain, ada materi akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah, kebudayaan Islam atau SKI, atau bahasa Arab. Bahan materi ini, khususnya materi PAI, dapat berupa berbagai macam media yang ada. Bahan-bahan tersebut bisa berupa teks, gambar, suara, video, animasi simulasi, dan lain sebagainya. Bisa jadi materi PAI memadukan satu atau dua media, tetapi sangat mungkin juga memadukan semua media yang ada atau multimedia. Nah, pengembangan materi PAI ini sebaiknya juga dikemas secara interaktif dan menarik. Salah satu caranya adalah bagaimana dengan mengintegrasikan berbagai macam media atau yang disebut dengan multimedia. Dengan demikian diharapkan siswa nantinya itu
dapat memilih apa yang akan dikerjakan selanjutnya, bertanya dan mendapatkan jawaban yang mempengaruhi komputer atau mengerjakan fungsi selanjutnya. Jadi di sini siswa memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Belajar menjadi tidak monoton, mengekang dan menegangkan. Jadi mereka benar-benar rileks dan enjoy begitu dalam eee, mengerjakannya, terus memiliki kebebasan yang luas sesuai dengan keinginan peserta didik. Soalnya memang peserta didik itu memiliki proses belajar itu yang berbeda-beda. Mhm. Nah, selanjutnya pengembangan bahan ajar Pak PAI berbasis e-learning. Nah, bahan ajar PAI berbasis e-learning ini bahan ajar yang disiapkan, dijalankan dan dimanfaatkan melalui media web. Bahan ajar ini memiliki 3 karakteristik utama yang merupakan potensi besar. Yang pertama, menyajikan multimedia tentunya, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Yang ketiga, hyperlink atau pertautan. Tentu semuanya tahu kan yang hyperlink. Dari ketiga karakteristik tersebut, fasilitas hyperlink merupakan karakter yang paling menonjol. Jadi, hyperlink ini memungkinkan sesuatu subjek nge-link ke subjek lain tanpa ada batasan fisik dan geografis selama subjek yang bersangkutan tersedia pada web. Dengan adanya fasilitas hyperlink, maka sumber belajar menjadi sangat kaya. Bisa kita search search saja, sangat membantu sekali sudah muncul. Jadi itu memang sangat membantu untuk mencari subjek yang dapat dijadikan link. Tentunya teman-teman sudah tahu semua. Hmm, mengenai bahan ajar, setidaknya itu harus memiliki 6 unsur. Yang pertama, menyakup tujuannya, sasaran, uraian materi, sistematika sajian, petunjuk belajar, evaluasi. Nah, evaluasi memang sangat penting. Sebuah bahan ajar harus mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuan itu memang harus betul-betul dirumuskan secara jelas dan terstruktur, mencakup kriteria seperti kalau di dalam IPTEK itu ada ABCD. Yang pertama, A itu audience, B behavior, C itu criterion, dan D itu dicri. Nah, sasaran perlu dirumuskan secara spesifik untuk siapa bahan ajar itu ditujukan. Nah, sasaran di sini bukan sekedar mengandung pernyataan subjek orang, namun juga harus mencakup kemampuan, mencakup kemampuan apa yang menjadi prasyarat yang harus sudah mereka kuasai agar dapat memahami bahan ajar itu. Nah, eee, prinsip-prinsip e-learning pada pembelajaran PAI yang dituangkan dalam web sama sebagaimana pengembangan halaman web pada umumnya, yaitu merumuskan standar kompetensi. Tentunya kompetensi dasar, memberikan bantuan bantuan dan kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran dari seorang guru. Yang keempat, memberikan bantuan dan kemudahan bagi siswa untuk mengerjakan evaluasi atau tugas-tugas dengan perintah dan arahan yang jelas. Yang kelima, materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar dan berlaku secara umum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi, materi pembelajaran disampaikan dengan apa? Sistematis tentunya dan mampu memberikan motivasi belajar serta pada bagian akhir setiap materi pembelajaran dibuat ringkasan atau rangkumannya. Selanjutnya masuk pada pengertian dan karakteristik learning. Di sini ada 3 pengertian, banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. Nah,
definisi yang sering digunakan oleh banyak pihak. Nih ada 3. Yang pertama mengenai e-learning. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Yang kedua, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Yang ketiga, learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya menggunakan mobile teknologis seperti PDA dan MP3 player. Nah, juga di sini menggunakan apa? Menggunakan teaching material atau berbasis web atau hypermedia, multimedia CD-ROM atau website. Forum diskusi juga bisa, perangkat lunak, kolaboratif, email, blog, web, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada karakteristik dari e-learning, ada memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Nah, di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dan relatif mudah. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Jadi digital media dan komputer network itu eh, perlu dimanfaatkan. Adanya keunggulan dari komputer itu sebagai peserta didik perlu. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials. Disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Jadi sangat penting itu. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Jadi, e-learning dalam arti yang sangat luas ini bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal. Jadi, e-learning secara formal itu misalnya pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait pengelola e-learning dan pembelajaran sendiri. Pembelajaran seperti ini biasanya tuh tingkat interaksinya tinggi dan memang diwajibkan oleh perusahaan, karyawan-karyawan atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas dan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang penyediaan jasa e-learning untuk umum. Nah, selanjutnya ada beberapa pengertian yang terkait dengan masalah e-learning. Yang pertama mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya teman-teman tahu e-learning adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memang memanfaatkan teknologi komputer, sangat memanfaatkan sekali jaringan komputer atau internet. Jadi e-learning ini memungkinkan pembelajaran untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran dan perkuliahan di kelas. Saya yakin teman-teman sudah paham mengenai ini, soalnya kita berpengalaman pembelajarannya jarak jauh. Yang selanjutnya pembelajaran dengan perangkat komputer. Nah, e-learning disampaikan dengan memanfaatkan perangkat komputer. Pada umumnya, perangkat ini dilengkapi perangkat multimedia dengan CD drive dan koneksi internet ataupun internet lokal. Yang ketiga, pembelajaran yang ditunjang oleh para ahli di bidang masing-masing. Nah, walaupun sepertinya e-learning diberikan hanya melalui perangkat komputer, e-learning dapat disiapkan, ditunjang, dikelola oleh tim yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Tuh. Jadi itu beberapa pengertian yang terkait dengan masalah e-learning.
Saya yakin teman-teman pasti sudah, paham mengenai e-learning, eee, selama ini juga kita proses belajarnya yaitu dengan jarak jauh, menggunakan perangkat komputer, dan lain-lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.